Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman virtual saya di channel YouTube saya? Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ana Masnuhatul Atiyah. Saya dari Prodi PGMI kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendidikan Islam, konsep dan fungsi manajemen di lembaga pendidikan Islam. Sekilas perkembangan manajemen telah saya cantumkan 4 poin, yaitu dalam sejarah Mesir kuno sekitar tahun 1200 sebelum Masehi sudah menggunakan manajemen untuk mengelola soal-soal politik. Kemudian di tahun berikutnya dalam sejarah Yunani kuno dan Romawi, yaitu sekitar abad ke-18, telah ada pengetahuan manajemen dalam pengelolaan persidangan dan lain-lain. Kemudian berkembang lagi teori manajemen ilmiah yang digagas oleh Frederick Winslow Taylor pada sekitar tahun 1900 hingga 1920. Tidak berhenti pada titik itu. Kemudian muncul lagi teori manajemen modern digagas oleh Henry Fayol. Sebelum kita beranjak ke manajemen pendidikan Islam, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan manajemen. Apa sih pengertian manajemen itu? Manajemen adalah sebuah proses yang dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen pendidikan lebih terfokus kepada upaya manajerial yang terkait dengan pendidikan. Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dan dalam mencapai tujuan tersebut, diadakanlah tindakan-tindakan berupa pengetahuan tentang, yang pertama, apa yang harus dilakukan, kedua, menetapkan cara bagaimana melakukannya, ketiga, memahami bagaimana harus melakukan, yang keempat, mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang diinginkan. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari manajemen, mari kita pelajari tentang konsep manajemen. Apa saja sih konsep dari manajemen? Secara umum, manajemen adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni. Manajemen adalah proses yang memanfaatkan sumber daya sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Manajemen mempunyai tujuan tertentu. Berhasil tidaknya tujuan itu tergantung pada kemampuan mempergunakan segala potensi yang ada. Manajemen hanya dapat diterapkan pada sekelompok manusia yang bekerja sama secara formal serta mempunyai tujuan yang sama. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Dalam manajemen, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat dominan. Manajemen merupakan sistem kerjasama yang kooperatif dan rasional. Manajemen didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. Lalu bagaimana konsep manajemen di LPI? Apakah sama dengan konsep manajemen secara umum? Nah, kita akan bahas. Konsep manajemen di LPI berkaitan erat dengan masalah pengelolaan dalam sebuah lembaga pendidikan. Tentunya, dalam sebuah lembaga pendidikan dibutuhkan pengelolaan manajemen yang baik karena maju dan berkembangnya lembaga pendidikan diukur dari sistem pengelolaan manajemennya. Dari pertanyaan tadi, apakah sama konsep manajemen di LPI dengan konsep manajemen lainnya? Jawabannya adalah sama. Namun, di LPI memiliki satu poin tambahan, yaitu dalam konsep manajemen LPI, fokus dari teori Islam terhadap segala variabel yang berpengaruh terhadap aktivitas manajemen, baik dalam dan di luar organisasi, dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Adanya teori Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, yaitu mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku
adanya nilai atau etika yang melingkupinya, dengan didasari oleh akhlak. Dari tadi kita ngomongin lembaga pendidikan Islam. Kalian tahu nggak sih apa itu lembaga pendidikan Islam? Mari kita bahas. Lembaga pendidikan Islam secara bahasa ada dua pengertian, yaitu secara fisik maupun non-fisik. Dalam pengertian fisik, lembaga disebut juga dengan bangunan. Adapun secara non-fisik, lembaga diartikan sebagai pranata. Kemudian, pengertian lembaga pendidikan Islam secara istilah yaitu suatu wadah atau tempat dari organisasi yang diadakan untuk mengembangkan lembaga-lembaga Islam dan mempunyai pola-pola tertentu dalam memerankan fungsinya, serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu di bawah naungannya, sehingga mempunyai kekuatan hukum tersendiri. Lalu kaitannya manajemen dengan lembaga pendidikan Islam itu apa? Manajemen memiliki fungsi secara umum yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, perencanaan, disebut planning. Yang kedua, pengorganisasian, dalam bahasa Inggris disebut organizing. Ketiga, penggeraan, actuating. Yang keempat, koordinasi. Dan yang kelima, pengawasan. Supaya gampang mengingat, saya jadikan singkatan menjadi POACC. P, planning. O, organizing. A, actuating. C, coordinating. Dan controlling, pengawasan. Setelah mengetahui fungsi-fungsi manajemen secara umum, bagaimana menerapkan fungsi-fungsi manajemen di LPI? Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien, serta mendapatkan hasil sesuai dengan impian dan tujuan dari lembaga pendidikan Islam, maka dalam merumuskan proses manajemen, terdapat 4 fungsi manajemen yang harus diperhatikan. Yang pertama, perencanaan pendidikan Islam. Yang kedua, pengorganisasian pendidikan Islam. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan Islam. Dan yang terakhir, pengawasan pendidikan Islam. Setelah memperhatikan keempat fungsi manajemen pendidikan di atas, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam menerapkan manajemen, ada beberapa sarana yang dapat mempengaruhi adanya manajemen di LPI. Ada 5M, yaitu terdiri dari man, money, material, method, dan market. Man, manusia. Money, uang. Material, bahan-bahan. Metode, cara pengerjaan, serta market, pasar. Tidak hanya itu, dalam menerapkan manajemen juga harus memperhatikan prinsip-prinsip manajemen. Di lembaga pendidikan Islam ini, prinsip manajemennya ada 4: ikhlas, amanah, jujur, serta tanggung jawab. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian komen di kolom chat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.